Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan ke-11 hari ini 12. Pertemuan ke-12 hari ini masih tentang haid. Kemarin kita membahas tentang awal waktu mungkinnya haid, yaitu 9 tahun kurang minimal batas yang tidak mungkin di sana haid dan suci. Minimal haid berapa? 1 hari. Minimal suci berapa? 15 hari. Berarti 16 hari. Ya kan? Berarti kalau seandainya lebih 16 hari lebih kurang 9 tahun, ya kan? Maka tidak dihitung sebagai haid. Sekarang umurnya 9 tahun. Kurang dari 16 hari atau kurang dari 17 hari atau kurang dari 18 hari, maka darah yang keluar pada waktu itu bukan darah haid, tapi darah fasad, ya kan? Karena dia keluar bukan pada zamanul imkan. Tapi 9 tahun qamariyah kurang 15 hari, kurang 14 hari, kurang 13 hari, sampai seterusnya, maka darah yang keluar itu disebut darah haid. Karena dia keluar pada zamanul imkan, zaman yang memungkinkan darahnya haid di sana. Paham ya? Itu yang disebut dengan 9 tahun takribiyah, bukan tahdidiyah. Jadi yang disebut dengan 9 tahun adalah 9 tahun yang takribi, lebih kurang. Lebih kurangnya itu adalah tidak mungkin ada haid dan suci pada masa itu, yaitu 16 hari kurang sedikit. Kemudian kita membahas juga kemarin tentang aqallul haidi, minimal darah haid. Berapa minimal darah haid? Yaumun wa lailatun. Maksudnya adalah miqdarul yaum wa lailah. Berapa miqdarul yaum wa lailah? 24 jam. Maksudnya 24 jam. Dan ada dua kemungkinan. Ada kalanya darah itu mutasil terus menerus. Maksudnya apakah seperti darah pembantaian keluar terus menerus? Tidak. Tapi maksudnya adalah kalau seandainya dimasukkan kapas, ya kan, masih kotor kapas ini. Nah, maka ini disebut dengan mutasil. Kalau seandainya dalam seperti ini, dia perempuan ini cek terus menerus sampai 24 jam, ya kan, maka ini adalah darah haid. Atau diselang-selangi dengan dengan naqo, keluar sejam darah, kemudian setelah itu berhenti total. Hari besoknya keluar lagi sejam, hari besoknya keluar lagi 3 jam, 5 jam, 4 jam, ya kan? Maka ini juga darah haid dengan 2 syarat. Syarat pertama, tidak kurang daripada 24 jam. Cara kedua, tidak melebihi dari 15 hari kalau kita hitung. Tapi kalau seandainya keluar hari pertama sejam, hari kedua sejam, begitu sampai hari ke-15 hanya sejam, berarti berapa jam? Hanya 15 jam, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Seandainya 15 hari itu dia karena menunggu-nunggu, dianggap ini darah haid, ternyata tidak sampai 24 jam, dan dia tidak sholat, maka wajib diqadha 15 hari itu sholatnya. Sulit ya jadi perempuan. Nah, kemudian ghalibnya 6 atau 7 hari. Tapi ghalib ini kita katakan kemarin tidak ada pengaruhnya kepada hukum ya. Karena ada orang ghalibnya itu 3 hari, 4 hari, 5 hari, 9 hari. Tidak ada pengaruhnya kepada hukum. Yang berpengaruh kepada hukum banyak dan sedikitnya. Kalau seandainya darah itu lebih dari 15 hari keluarnya, 15 hari jelas itu darah haid. Apapun warnanya. Kan kita katakan darah haid itu ada 5 macam darahnya. Yang pertama as-sawad, hitam. Ya, yang kedua al-humrah, berwarna merah. Kemudian yang ketiga asyukrah, berwarna agak keping-pingan, pirang. Ya, kemudian yang keempat adalah as-sufrah, berwarna kuning. Warna kuning. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kudrah. Kudrah ini agak menyerupai warna-warna tanah, jadi dia agak keruh, ya kan? Agak-agak keruh. Berarti ada 5. Pertama sawad, hitam. Yang kedua merah, humrah. Kemudian syukrah, agak pirang ya, agak merah kekuning-kuningan, pink gitu. Kemudian sufrah, kuning. Kemudian kudrah, yaitu yang keruh. Nah, darah ini teman-teman itu yang dari yang pertama tadi itu yang kuat. Jadi yang hitam yang paling kuat, kemudian merah, kemudian pirang, kemudian kuning, kemudian keruh. Nah, itu darahnya. Ya.
Ini perlu mengetahui hal-hal ini, mengetahui maratib darah ini. Gunanya nanti adalah untuk menentukan. Karena nanti dalam pembahasan kita kita menentukan haid itu dengan kuat dan tidaknya. Kalau kuat itu darah haid dan tidak adalah maka itu darah istihadah. Nanti kita akan menggunakan kaidah ini dalam beberapa kasus. Makanya perlu kita hafal urutan ini. Pertama hitam, yang kedua merah, kemudian pirang, kemudian kuning, kemudian keruh. Kemudian ada darah itu yaitu melihat daripada baunya. Ada yang muntin, yang anyir sekali. Ada yang ghair muntin, yang tidak anyir. Ada yang muntin, ada yang ghair muntin. Kemudian ada melihat daripada qiwamnya. Yang pertama tadi launnya, ya kan? Kemudian yang kedua daripada rihnya, baunya. Kemudian ketiga dari qiwamnya. Qiwam itu bentuk. Ada darah itu yang bentuknya kental. Kalau jus mangga umpamanya itu kental sekali ya. Kalau ini cair ya. Ada yang bentuknya kental, ya kan? Sakhin, ada yang raqiq, ada yang halus, ya, yang seperti biasa. Maka darah yang paling kuat itu adalah kalau terkumpul tiga-tiga yang pertama. Kalau seandainya dia hitam, lalu dia muntin, ya kan? Berbau anyir atau busuk. Kemudian yang ketiga dia kental. Gitu. Tiga ini adalah yang paling kuat. Kemudian setelah itu kalau dua sifat. Kemudian setelah itu kalau satu sifat. Gitu. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi urutan terkuatnya itu adalah urutan daripada kalau terkumpul tiga sifat ini. Pertama adalah sifat warna. Ada 5. Yaitu hitam, merah, sukroh, kemudian sufroh dan kudroh. Ya kan? Kemudian daripada bau. Ada yang muntin, ada yang ghair muntin. Kemudian ada yang ketiga qiwam, yaitu ada yang sakhin, yaitu yang kental, ada yang raqiq, ada yang halus, yang tipis, yang lembut seperti itu. Paham ya? Jadi kita ulangi bahwa kondisi seseorang kalau seandainya darah itu melebihi 15 hari, maka kita katakan ini bukan darah haid. Karena maksimal darah haid adalah 15 hari. Kalau lebih 15 hari maka itu adalah darah istihadah. Istihadah ini ada berapa keadaan kemarin? Ada 7 keadaan ya, ada 7 keadaan. Ya, yang tulis kita ulangi lagi. Jadi kondisi orang yang dalam keadaan keluar darah melebihi 15 hari itu disebut dengan mustahadah. Dan mustahadah ada 2 kemungkinan. Ada kalanya pertama kali melihat darah, maksudnya belum pernah dia keluar darah sebelumnya. Ya, artinya orang pertama kali balik, orang pertama kali balik. Itu kan pertama kali keluar darah. Itu mubtada'ah. Ternyata pertama kali keluar darah langsung melebihi 15 hari. Ya kan? Dan ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan dia itu mumayyizah. Ada kemungkinan yang kedua, ghair mumayyizah. Ya kan? Mumayyizah ini dia pertama kali keluar haid, tapi bisa membedakan darah yang kuat dan tidak kuat. Ini hitam 10 hari. Ini darah merah 10 hari. Jadi bisa dia membedakan yang kuat dengan yang tidak kuat, yang kuat dengan yang lemah. Ini dianggap seorang tersebut pertama kali haid dan bisa membedakan. Namanya mubtada'ah mumayyizah. Ada kalanya pertama kali keluar haid, darah itu sama. Dari awal keluar sampai 30 hari umpamanya, atau melebihi 15 hari, sama warnanya. Tidak bisa membedakan. Ya kan? Atau nanti hilang salah satu syarat tamiz ini. Tamiz ini ada syaratnya, nanti ada 4 syaratnya akan kita sebutkan. Ini yang pertama, mubtada'ah. Berarti 1 udah 2. Kemudian mu'tadah. Mu'tadah ini dia pernah haid dan pernah suci sebelumnya. Jadi pernah mengalami haid dan suci sebelumnya. Maka ada 2 juga keadaan. Ada mumayyizah, ada ghair mumayyizah. Sama. Dia pernah haid, tapi dia bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah. Ya kan? Hitam dan merah umpamanya. Atau ghair mumayyizah. Pernah haid, tapi dalam masa ini keluar darah lebih 15 hari itu dia tidak bisa membedakan. Atau satu saja warna darah itu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 umpamanya keluar darah, itu darahnya sama. Merah semuanya. Ghair mumayyizah. Nah, itu yang disebut ghair mumayyizah. Paham ya? Ghair mumayyizah ini, sampai di sini paham ya?
Ghair mumaizah ini terbagi juga kepada 4. Ada kalanya dia itu sama darahnya dan tidak bisa membedakan kan? 20 hari, 30 hari keluar darah umpamanya. Itu kan darah istihadah, tidak mungkin semuanya itu darah haid. Lalu dia tidak bisa membedakan atau ciri darahnya sama saja. Tapi dia ingat waktunya dan ingat qadarnya. Maksudnya biasanya adah saya haid itu adalah 5 hari. Dan biasanya 5 hari itu di awal bulan. Nah, berarti dia ingat waktu adatnya, kebiasaan haidnya. Haid sebelumnya. Haid sebelum saya itu biasanya 5 hari. Dan mulainya biasanya adalah di awal bulan. Paham ya? Atau pertengahan bulan. Nah, dia tahu. Dzakiratan li'adatiha qadra wa waqtan. Atau ada kalanya nasiyatan li'adatiha qadran wa waqtan. Melupa sama sekali, ya kan? Dia pernah haid dan darahnya sama, tidak bisa dibedakan. Kemudian lupa dia adatnya. Adat dia ini apakah 5 hari, 3 hari, 4 hari, apakah di awal bulan, pertengahan bulan, lupa dia adatnya, ya kan? Mungkin ya, contohnya dia gila waktu itu. Maksudnya dia sekarang sehat haid itu kan. Lalu dia gila mungkin berapa minggu, lupa ingatan umumnya. Kan mungkin kan? Ada kemungkinan sehingga lupa dia adat haidnya. Ya kan? Lupa dia berapa ukuran haidnya sebulan. Nah, itu. Ini namanya nanti mutahayyirah mutlaqah. Ya, mutahayyirah. Sebut sebagai mutahayyirah. Tahayyurah mutlaqah. Mutlaqah. Ada kalanya dia ghair mumaizah tapi ingat dzakiratan lil qadri dunal waqti. Yang dia ingat hanya qadar saja, tidak waktu dah. Dia ingat haid saya biasanya itu 5 hari. Tapi lupa di awal, di tengah atau di akhir, lupa dia. Tapi ingat qadarnya. Kemudian selanjutnya dzakiratan lil waqti dunal qadri. Ingat dia, biasanya haid saya itu 5 hari, tapi lupa. Tadi awal, di tengah gitu. Ingat dia waktunya, ya 5 hari, tapi lupa qadarnya. Oh, kebalik sama tadi ya. Di sini yaitu lupa ingat qadarnya, itu qadarnya 5 hari, tapi lupa waktunya kapan, pertengahan atau tengah. Kalau di sini ingat dia waktunya, tapi tidak ingat qadarnya berapa. Oh, saya biasanya di awal bulan, ya kan? 10 hari awal biasanya, tapi lupa entah 3 hari, 4 hari gitu. Paham ya? Masing-masing ada hukumnya. Jadi berapa nih jumlah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya kan? Masing-masing ini beda hukumnya. Ya kan? Nah, ini mustahadah. Ada yang mubtada, ada yang mu'tadah. Baik. Yang pertama yaitu mu'tadah yang mumaizah. Mu'tadah yang mumaizah. Jadi mu'tadah yang mumaizah ini adalah dia yang melihat darah kuat dan darah lemah. Ya kan? Allati tara daman qawiyan wa dha'ifan. Coba perhatikan dulu. Nanti dicatat nanti. Nanti dicatat. Ini. Jadi yang pertama nomor 1. Coba tengok nomor 1. Yang nomor 1, ya kan? Dia pertama kali haid tapi bisa membedakan. Artinya dia melihat darah itu yang qawi, ada yang dhaif. Yang qawi seperti hitam dan merah itu kan qawi dhaif itu, ya kan? Itu yang muqtadah. Maka tata cara menghukum dia itu haid dan tidaknya atau kapan haid dan tidaknya adalah melihat kepada tamyiznya ini. Dan dia bisa membedakan. Dia mumaizah, dia bisa membedakan ini kuat. Oh, darah keluar 20 hari. Tapi yang hitam itu hanya 10 hari.
yang 10 hari lagi merah. Maka kita katakan yang 10 hari ini yang dianggap sebagai haid. 10 hari lagi dianggap sebagai istihadah. Atau 5 hari darah hitam. 15 hari darah merah. Maka kita katakan cara menghukumi darah haidnya adalah dengan melihat tamyiznya. Yaitu darah yang kuat itu adalah darah haid. Darah yang lemah sekalipun lama. Lemah ini sekalipun lama nanti. 20 hari, 30 hari. Maka itu adalah darah istihadah. Paham? Kalau dia itu mubtada'ah mumayyizah. Tapi syaratnya ya ada 4 syarat ya kan untuk mengatakan bahwa mubtada'ah ini mumayyizah. Ada 4 syarat. Kan kita katakan ada 4 syarat mengatakan dia itu mumayyizah. Syarat pertama, darah yang kuat tadi itu tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Tidak kurang dari 24 jam dan syarat kedua tidak melampaui yang kuat itu 15 hari. Ini begini. Ini Khalid suka menggambar biasanya. Nih, coba perhatikan. Ini kan kuat nih. Ini kuat. Ini lemah. Maka kita katakan dia ini adalah darah haid yang kuat, darah haid yang lemah, darah istihadah. Tapi syaratnya 4. Yang pertama, darah yang kuat ini ya kan tidak kurang dari 24 jam. Nah, ini syarat pertama, tidak kurang dari 24 jam. 24 jam lebih, gitu kan? Mana lebih? Ini lebih. Kalau gitu betul juga. Terserahlah. Yang kedua tidak kurang daripada berapa? Tidak melewati 15 hari. Ya, 15 hari. Jadi kalau seandainya darah kuat ini melebihi 15 hari, nah, maka kita katakan ini bukan ghair mumayyizah lagi. Nanti ini bukan mumayyizah lagi, maka jadi hukum ghair mumayyizah nanti. Bagaimana hukumnya? Nanti ada pembahasannya di sini, ya kan? Jadi syarat pertama adalah darah yang kuat ini tidak kurang 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Kalau seandainya kuat saja sampai 20 hari, sampai 30 hari kuat saja hitam semuanya. Nah, maka ini bukan mumayyizah. Paham ya? Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ya seperti yang saya sebutkan Syekh Mustafa Abdul Nabi, darah yang lemah ini tidak kurang daripada aqallut tuhri. Berapa aqallut tuhri? Aqallut tuhri, minimal suci perempuan itu berapa? 15 hari. Jadi tidak kurang dari 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari. Kalau Syekh Mustafa menyebutkan secara mutlak saja. Tapi syaratnya nanti adalah tidak kurang dari 15 hari kalau darahnya itu terus menerus. Jadi kalau seandainya darah lemah ini terus menerus itu tidak boleh kurang daripada 15 hari. Maka kalau tidak seandainya tidak terus menerus, maka tidak syaratkan syarat melewati 15 hari itu. Jadi darah yang ketiga, darah yang lemah ini tidak kurang dari aqallut tuhri. Berapa aqallut tuhri? 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari. Kemudian syarat yang keempat adalah bahwa yang lemah ini ya mutawalian tidak diselingi dengan darah yang qawi. Jadi ini lemah nih. Tapi kalau lemah di sini 10 hari, kemudian 5 hari lemah, kemudian 5 hari lemah di sini enggak. Kemudian tambah di sini 10 hari atau diselangi oleh 2 hari umpamanya. 2 hari darah kuat. Jadi 5 hari umpamanya darah lemah, kemudian 2 hari diselangi darah darah kuat. Maka ini bukan mumayyizah lagi. Oke, kita ulangi. Syarat pertama mesti syaratnya seorang mubtadah mumayyizah dihukum dengan tamiznya. Bagaimana hukum tamiznya? Darah yang kuat kita katakan haid, darah yang lemah kita katakan darah istihadah. Ya kan? Syarat pertama yang kuat itu tidak kurang dari 24 jam. Yang kuat tidak melebihi 24 jam. Kemudian yang lemah itu tidak kurang daripada minimal aqallut tuhri. Berapa aqallut tuhri? 15 hari. Itu kalau dia berturut-turut nanti. Dan kemudian syarat yang keempat adalah
yang lemah ini tidak diselang-selangi darah kuat. Nah ini, kalau diselang-selangi darah kuat, 5 hari lemah, kemudian setelah itu kuat di sini ya. Ya kan, ini 10 hari, kemudian 5 hari lemah, kemudian kuat lagi. Maka ini bukan mumaizah lagi. Aku nanti ada pembahasan lain. Paham ya? Kalau keadaan seperti ini, syarat yang 4 itu, maka kita katakan cara menghukum haid adalah dengan tamyiznya. Nah, kita katakan tamyiz ini. Dengan cara tamyiznya. Itu yang pertama. Yang kedua, ghairu mumaizah ini. Ghairu mumaizah ini adalah yang pertama, yaitu yang kehilangan salah satu syarat dari yang 4 ini. Maka kita katakan yaitu tamyiz ghairu salih. Namanya tamyiz ghairu salih. Dia itu darah kuatnya 24 jam. Kemudian 15 hari. Tapi ini tidak berturut-turut. Atau ini kurang 24 jam. Atau ini lebih dari 15 hari. Paham ya? Artinya salah satu atau tidak memenuhi salah satu syarat daripada yang 4 ini. Maka kita katakan dia tamyiz ghairu salih. Maka digolongkan kepada ghairu mumaizah. Atau surahnya dua-dua itu. Yaitu dari awal sampai lebih 15 hari itu darahnya sama saja. Tidak ada kuat yang lemahnya. 1 sampai 20 hari umpamanya darahnya merah semua, merah. Atau hitam saja. Tapi keluarnya lebih daripada 15 hari. Paham ya? Maka ada 2 surah bagi ghairu mumaizah ini. Pertama, dia keluar darah kuat dan lemah, bisa membedakan gitu. Tapi tidak terpenuhi salah satu syarat yang 4. Atau yang keluar hanya satu jenis darah saja. Ya? Nah, seperti itu. Maka itu ghairu mumaizah. Bagaimana ghairu mumaizah ini? Bagaimana ghairu mumaizah ini? Maka ada 2. Yang pertama, kita tanya kepada perempuan itu. Apakah kamu tahu kapan darah ini keluar awalnya? Nah, kita tanya. Kalau seandainya dia tahu, ya kan, bahwa darah dia pertama kali keluar adalah tanggal sekian, itu tanggal 1. Maka kita katakan si perempuan yang tahu darahnya pertama kali keluar ini, tentu hari pertama itu adalah haid dengan yakin, betul enggak? Pasti itu haid. Ya kan, karena dia yakin hari pertama, anggaplah katanya tanggal 1 Ustaz, saya keluar darah. Ya kan, maka kita katakan tanggal 1 yakin itu haid. Dan 29 hari kita hukumi dia suci. Walaupun keluar darah 29 hari itu. Itu kalau ghair mumaizah. Paham ya? Jadi kita tanya, apakah yang keluar darah 20-30 hari ini umpamanya yang melebihi darah haid ini, dan dia ghair mumaizah, kita tanya, apakah tahu kapan keluar darah? Tahu tanggal 1 umpamanya. Maka kita katakan tanggal 1 wajib itu kita anggap sebagai haid. Ya kan? Dan berlaku hukum-hukum yang tidak boleh bagi orang yang haid. Tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh mandi, tidak boleh berjima, dan selainnya. Ya kan? Dan 29 hari setelah itu kita katakan dia adalah suci. Maka wajib mandi, wajib sholat. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia tidak tahu, tidak lupa pula Ustaz. Tidak ingat pula kapan, ya kan? Nah, maka kita katakan ente itu sama dengan orang ini nanti, mutahayyirah. Itu mutahayyirah atau apa? Bingung. Ya kan? Tidak tahu hukumnya. Maka kita katakan yang dalam keadaan kedua yang tidak tahu dia kapan mulai darahnya ini adalah dia sama seperti nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Bagaimana? Kita jadikan dia seperti orang haid dalam permasalahan jima dan seperti orang suci dalam permasalahan ibadah. Dalam permasalahan ibadah, ya kan, dia wajib sholat nanti. Dia wajib juga sah ditalak. Dan nanti akan kita sebutkan hukumnya. Dan dalam permasalahan jima, dia tidak boleh dijima oleh suaminya. Paham ya? Nah gitu. Artinya kita samakan dengan ghair mutahayyirah nanti. Ya kan? Dalam permasalahan jima sama orang haid, dalam permasalahan suci sama dengan dalam permasalahan ibadah sama dengan orang suci. Itu kalau dia tidak tahu kapan mulai darah haid. Tapi kalau tahu, maka bagaimana cara hukumnya? Hari pertama kita katakan itu pasti darah haid. 29 setelah itu, maka itu darah istihadah. Maka di istihadah atau suci. Ya, darah istihadah. Ya, paham ya? Paham? Kok kayak bingung? Entah apa-apa lah hukum ini. Kenapa tadi itu 15 hari? Di sini yang pertama tadi yang hukumnya apa namanya? Hukumnya dia tahu darahnya pertama itu khilafiyah sebetulnya, ya kan?
Apakah 29 hari itu dihitung darah haid atau tidak? Khilafiyah itu. Yang mu'tamad dalam mazhab kita yang kita sebutkan tadi, yaitu bahwa yang pertama saja haid. Karena itu yang yakin. Setelahnya itu adalah istihadah. Karena dia itu ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah. Paham ya? Ghair mumayyizah. Kemudian selanjutnya ada surah yang ketiga, yaitu mu'tadah yang mumayyizah. Dia pernah haid. Dan pernah suci. Berarti telah memiliki pengalaman. Bulan selanjutnya dia haid lagi. Tentang haidnya sampai melebihi 15 hari. Sampai 20, sampai 30. Kan itu yang kita kaji sekarang. Dan dia mumayyizah, melihat darah kuat dan darah lemah. Maka kita hukumi dengan tamyiz, bukan dengan adah, sekalipun dia telah pernah haid. Kita paham kan? Kita hukumi dengan tamyiz, tidak dengan adah. Anggaplah bulan pertama adahnya 5 hari. Ustaz, haid saya bulan kemarin itu 5 hari. Oke. Tapi bulan ini haid darah yang keluar itu melebihi dari 15 hari sampai 20-30 umpamanya. Ya kan? Apakah kita hukum haidnya itu hanya 5 hari saja atau dengan tamyiz? Maka kita katakan karena dia mumayyizah maka dihukum dengan tamyiznya. Oh, tapi di bulan kedua ini Ustaz, saya tengok darah itu kuat itu hanya 5 hari atau 7 hari. Selebihnya itu darah yang lemah, yang merah. Maka kita katakan kamu dihukumi darah haid. Anggaplah umpamanya bulan kedua ini keluar darah 10 hari itu darah merah. Kemudian 20 hari itu 10 hari darah hitam, 20 hari darah merah. Maka kita katakan haid kamu pada bulan kedua ini adalah 10 hari, bukan 5 hari. Bukan dengan ada bulan sebelumnya, tapi dengan 10 hari ini karena kamu tamyiz. 20 hari itu suci. Paham? Ini nomor berapa? Nomor 3. Lanjut. Surah yang keempat yaitu mu'tadah ghair mumayyizah. Ini yang bingung sekali. Mu'tadah ghair mumayyizah dzakirah li'adatiha qadra waqtan. Ini ya. Dia itu pernah haid, pernah suci. Tapi darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan. Atau satu sifat saja. Satu sifat saja, hitam saja keluar umpamanya 20 hari. Atau merah saja keluar. Paham? Tapi dia tahu adat dan qadarnya. Adat dan qadarnya. Ustaz, biasanya haid saya itu, ya kan? Haid saya itu adalah 5 hari dan di awal bulan. Maka kita katakan haid ente itu 5 hari di awal bulan. Selebihnya itu ada darah suci. Suci. Paham ya? Maka kita hukumin dengan adatnya. Ya, dengan adat. Yaitu dia mengatakan adat saya di awal bulan saya. Tahu awal bulan perempuan. Jadi awal bulan perempuan bukan tanggal 1. Awal bulan perempuan siklus dia haid. Perempuan itu punya siklus. Anggaplah dia punya haid itu 6 hari. Biasanya. Berarti suci berapa hari? 24. Gitu kan. Tanggal 6 ini biasa tanggal sekian. Itu siklus perempuan namanya siklus. Siklus haid perempuan. Awal bulan maksudnya awal bulan perempuan, bukan awal bulan. Kalau kita contohkan dengan 1 tadi itu supaya mudah saja. Paham ya? Jadi dia katakan saya memang darah itu satu sifat saja. Keluar 30 hari umpamanya. Tapi dia ingat qadar waktunya biasanya tanggal sekian dan 5 hari. Maka kita hukumi haidnya hanya tanggal sekian dan qadar sekian walaupun melebihi nanti darah keluar, ya kan? Maka kita hukumi ente darah haid ente hanya 5 hari dan pada hari sekian seperti itu. Paham di sini? Itu yang dianggap sebagai adat. Jadi kita menghukumi dengan adat. Pertanyaan sekarang, adat itu tetapnya dengan berapa kali? Apakah dengan 2 kali telah kita katakan ini adat atau dengan 1 kali? Paham? Jadi adat itu kita tetapi dengan sekali saja atau 2 kali. Kalau 2 kali, ya kan? Maka ada dua hukum di sini. Pertama, dia dihukumi dengan 2 kali adat. Artinya 2 kali tetap adat, maka seterusnya seperti itu. Itu dijadikan sebagai patokan adat yang itu. 2 kali. Atau sekali nanti. Yang 2 kali ini syaratnya adalah, syarat yang pertama adalah ikhtilafat. Jadi
tetap ada dengan 2 kali, syaratnya pertama adalah ikhtalafat wa takarrarat. Wa intazamat. Wa lam tansal mar'ah intizamaha. Coba perhatikan. Jadi ada 2 ya cara menentukan ada itu. Ada kalanya bimarrot ini, ada kalanya tathbutul ada itu bimarrotin wahidah. Bimarrotan tetap ada si perempuan tadi itu, kita katakan ada engkau berapa? 5. Yaudah kita jadikan ada itu sebagai hukum haid. Cara menetapkan ada itu ada 2. Ada kalanya kita menetapkan dengan 2 kali ada, telah berulang-ulang 2 kali seperti itu, ya kan? Dengan syarat ada 4. Pertama, ikhtalafat, berbeda darah yang keluar itu, berbeda darah yang keluar. Kemudian bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7, berbeda enggak? 3, 5, 7. Kemudian takarrarat, berulang-ulang, 3, 5, 7. Kemudian bulan 4 3. Kemudian bulan 5, kemudian bulan berapa lagi? Bulan 6, 7. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Berulang-ulang. Kemudian intazam urutannya. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Kalau 3, 5, 7, 7, 3, 5. Ini ghair intizam. Maka dengan 1 kali nanti. 3, 5, 7. Kemudian perempuan tidak lupa. Ingat dia. Ya bulan 1, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7. 6 bulan ini itu berurutan. Kemudian dia berbeda. Kemudian dia berulang-ulang dan tidak lupa perempuan. 3, 5, 7. Kemudian 3, 5, 7. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Bulan pertama haid saya 3 hari Ustaz. Hari kedua bulan kedua 5 hari Ustaz. Hari ketiga bulan ketiga 7 hari Ustaz. Bulan keempat 3 hari. Bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Kalau seandainya bulan ke-7 keluar darahnya melebihi darah haid, lebih 15 hari, 20 hari, 30 hari. Maka bagaimana tata cara kita menghukumi ada dia itu? Kalau dia ghair mumayyizah, maka ini dengan 2 kali tetap, maka kita katakan haid keluar ini 15 hari pokoknya. Haid istihadahnya 20 hari, 30 hari. Ya kan? Maka kita katakan haid kamu dikembalikan kepada adah yang telah tetap 2 kali. Berarti berapa bulan 7 ini? 3. Kalau haid lagi bulan 8 nanti 5. Kalau haid lagi bulan ke-9 nanti maka 7. Begitu seterusnya sampai terjadi adah baru bagi dia atau hilang enggak haid lagi seterusnya. Paham di sini? Apa ini ya? Pakai bulan apa kemarin atau masih? Terserah. Ini bulan perempuan. Tapi kan beda jumlah 1 bulannya Komaria sama. Enggak, terserah. Biasanya perempuan pakai siklus tadi saya katakan. Bulan perempuan dia pakai siklus. Kalau dia biasanya 3 hari di sini, berarti tinggal berapa hari? Tinggal 27. Begitu. Jadi siklus bulan perempuan. Oke, berarti coba perhatikan. Ini sulit ini. Jadi kalau seandainya dia itu ikhtalafat, berbeda, 357 berbeda, berulang-ulang 357 ulang lagi 357. Intazamat, urutannya beratur 357 berurutan, dan perempuan tidak lupa urutan ini. Dia catat umpamanya. Dia catat. Perempuan punya buku catatan haid, catat. Ya kan? Maka kalau terjadi istihadah dan dia itu mu'tadah ghair mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, maka kita katakan dikembalikan kepada adatnya yang tetap 2 kali itu. Paham? Bagaimana kalau seandainya tidak terpenuhi syarat yang 4 ini? Contoh pertama, ikhtilafat ghair ikhtilaf, tidak berbeda namanya. 3, maka haidnya kalau keluar haid lagi istihadah sampai 15 hari, 17 hari. Berapa haidnya? 3 saja. Berarti adahnya tetap dengan 1 kali kalau ghair ikhtilaf. Atau tidak berulang-ulang. 357.
Tidak berulang lagi. Hanya bulan 3 ini, tidak 7. Bulan keempat dia istihadhah, lebih banyak. Maka kita menetapkan adalah dengan melihat akhir daripada darahnya. Berapa keluar darah yang terakhir? 7. Maka kita katakan bulan keempat, haid kamu adalah 7 hari. Paham? Nah. Paham sarannya? Nah. Jadi kalau seandainya dia itu ikhtilafat, tidak ikhtilafat, tidak takarrur, tidak intidham, maka dengan sekali saja adahnya. Contoh tidak ikhtilaf, 3 saja, maka 1 kali. Tidak berulang umpamanya. 3, 5, 7. Kemudian di sini istihadhah, kan tidak berulang itu. Nah, maka kita katakan itu akhir naidnya berapa, akhir jatah akhirnya berapa, akhir jatahnya, atau dia bulan terakhir berapa mendapatkan haid? 7, maka 7. Kemudian kalau seandainya dia itu tidak intizam umpamanya 3, 5, 7, 7, 5, 3, ya 3, 5, 7, 5, 7, 3. Ini juga tidak intizam. Maka apa namanya, cara menentukan kalau seandainya bulan berapa ini, bulan ke-7 keluar lagi darah haid dan istihadhah terus menerus, ya kan, darah terus menerus, maka menentukan darah haidnya adalah dengan ada 1 kali saja, yaitu akhir naub, yaitu akhir an-naub. Salah. Yang terakhir ini, yang tidak intizam ini dengan naub yang paling kecil, maaf. Dengan naub yang, kalau tadi yang akhir naub yang kedua tadi, yang tidak berulang-ulang tadi, yaitu dengan akhir naub. Kalau 7 akhirnya maka 7 pula bulan keempat. Kalau sekarang tidak intizam, 3, 5, 7, 5, 7, 3. Kemudian bulan 8 keluar istihadhah. Banyak sekali. Ya, maka cara menentukannya adalah melihat kepada naub yang paling sedikit. Naubah. Naub itu sama dengan siklus tadi. Yang paling sedikit berapa darah haid yang keluar selama itu? 3. Maka kita katakan darah yang 3 hari itu darah haid, selebihnya suci. Di sebelumnya istihadhah. Paham? Nah, itu kalau tidak intizam. Bagaimana pula kalau seandainya ini tidak lupa dia terurut umpamanya, ya kan, 3, 5, 7, 3, 5, 7, tapi lupa dia, lupa intizamnya, urutannya, lupa dia, 3 dulu, entah 5, entah 7, tapi dia intizam, lupa dia intizamnya, yang mana awal ini 3, 5, 7, 3, 5, 7 ini, apakah 5, 7, 3 gitu, lupa dia. Maka sama dengan hukum tidak intizam tadi, apa? Yaitu yang paling kecil. Maka keluar bulan keempat atau bulan ke-7 umpamanya, maka darah haid kamu adalah yaitu yang paling sedikit daripada naub kamu. Berapa? 3. Maka 3 darah haid kamu pada masa ini. Selebihnya ada darah istihadhah. Mafhum ya? Nah, itu kalau seandainya dia itu surah yang keberapa itu? Surah yang keempat, yaitu dia pernah haid dan ghair mumaizah, 1 darah sama-sama semuanya, tapi dia itu ingat qadar dan waktunya. Maka kita tetapkan dengan adahnya. Sekarang keluar 5 hari, ya kan? Selanjutnya keluar lebih lagi. Maka kita tetapkan dengan adahnya. Kalau adah 5 maka 5. Adahnya 3 maka 3. Tata cara menetapkan adah itu ada kalanya 2 kali adahnya, ada kalanya 1 kali. 2 kali adahnya sarannya ada 4. Berbeda, berulang-ulang, berurutan dan tidak lupa urutannya. Kalau tidak maka tetap 1 kali. Paham sampai di sini? Paham aja insyaallah. Nanti ulang lagi. Kemudian surah yang kelima, mana surah kelima? Yang inilah surah kelima ya, yaitu yang dia itu mu'tadah, ghair mumayyizah, tapi lupa adatnya, lupa qadar waktunya, lupa sama sekali. Ya kan? Maka disebut mutahayyirah. Mutahayyirah itu kan perempuan bingung artinya. Atau muhayyirah yang membingungkan para ulama. Mutahayyirah. Mutahayyirah, ya kan, hukumnya kita katakan dia dianggap suci dalam beberapa keadaan, dianggap haid dalam beberapa keadaan. Karena tidak mungkin kita tetap dengan adatnya sekarang. Dia tidak ingat adatnya sama sekali. Ya kan? Tidak mungkin kita tetap dengan tamis. Karena tidak ada tamis, dia bukan mumaizah. Ya kan? Tidak dengan ada, bukan ada tamis. Maka dengan tata cara bagaimana kita katakan, engkau dihukumi haid dalam beberapa keadaan dan hukumi suci dalam keadaan. Yaitu dihukumi dia tuh haid dalam 6 keadaan. Maka hukumnya nanti adalah dia ihtiyat. Ya, dia ihtiyat.
dalam 6 perkara dia dianggap sebagai haid karena ihtiyat, yaitu dalam perkara hurmatu mubasyarati ma baina surah wa ihtiyat. Dan tidak boleh dia itu, ya kan? Apa yang haram bagi perempuan haid kan nanti adalah istimta bima baina surah wa rukbah, ya kan? Bersenang-senang antara atau mubasyarah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut tidak boleh bagi si perempuan dalam keadaan mutahhirah mutlaqah ini, ya kan? Bercumbu dengan si suaminya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, haram membaca Al-Qur'an kecuali dalam salat. Karena dia dihukumi sholat nanti. Karena ini kan haram bagi yang haid bagi dia, ya kan? Dalam haid dia dihukumi dalam haid 6 perkara, yaitu haram mubasyarah antara pusat dan lutut, dan haram membaca Quran selain pada sholat, dan haram menyentuh mushaf bagi dia. Udah 3, berapa yang keempat? Yaitu haram membawa mushaf, dan haram menetap diri di masjid, dan haram melewati masjid. Kenapa? Karena dia pada keadaan ini semuanya 30 hari itu ihtimal haid, ya kan? Dia keluar air 30 hari. Darahnya sama, merah semuanya 30 hari. Tidak bisa membedakan. Dan dia tidak ingat pula adatnya. Kalau ingat bisa kita hukumi dengan adat kan? Ya kan? Ya kalau ingat ya udah kita hukumi dengan adat. Sekarang tidak ingat, gimana menghukumi dia dengan adatnya? Ya kan? Maka cara menghukuminya adalah dia itu mutahayyirah. 30 hari ini, ya kan? Ini 30 hari. 30 hari ini berkemungkinan pasti dia ada haid dan berkemungkinan pasti ada dia istiadah. Nah, maka kita hukumi dia haid dalam 6 perkara. Dalam perkara pertama yaitu haram bercumbu antara pusat dan lutut. Kemudian yang kedua, haram bagi dia untuk membaca Al-Qur'an dalam salat, haram membawa mushaf, kemudian haram menyentuhnya, kemudian haram menetap diri masjid dan haram melewatinya kalau khawatir akan jatuh. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian dia dianggap suci dalam 5 perkara. Itu wajib dia sholat dalam 30 hari ini. Yang pertama, wajib sholat. Karena ihtimal dia suci. Ya kan? Nah, ihtimal dia suci. Kemudian dia wajib tawaf. Kalau dia haji, wajib dia tawaf. Wajib dia puasa kalau bulan Ramadan. Wajib dia puasa. Karena ihtimal suci. Kemudian wajib dia itu nanti haram talak. Karena perempuan, tidak haram talak. Karena kalau perempuan haid, itu kan haram talaknya. Perempuan dalam keadaan haid itu haram kita talak. Nanti ada pembahasannya. Kalau dia telah kita dukhuli, maka haram perempuan itu ditolak dalam keadaan haid. Namanya tolak bid'i nanti. Iya kan? Dalam perkaraan ini dia tidak haram ditalak. Nah, ini pengecualian. Dia kita hukumi seperti haid tapi dia tidak haram untuk ditolak. Paham ya? Dalam perkara ini karena mutahayyirah, tidak haram untuk ditolak. Coba bayangkan kalau dia mutahayyirah ini 10 tahun. 10 tahun kita akan memendam untuk tidak ingin mentalaknya umpamanya. Si suami ini udah memendam dari awal untuk talaknya umpamanya. Tidak jadi karena mutahayyirah, kan? Karena dia haid umpamanya kan. Haid 10 tahun keluar darah terus. Ini kan bahaya. Maka agama mengatakan tidak haram ketika itu mentalaknya. Kan terzalim laki-laki. Astagfirullah. Terzalim perempuan atau laki-laki ini? Paham ya? Nah, itu mutahayyirah. Jadi kita hukumi dia itu seperti orang yang haid. Coba perhatikan. Kita hukum dia haid itu dalam berapa perkara? 6 perkara. 6 perkara. Pertama, haram bercumbu antara pusat dan lutut. Kemudian haram membaca Quran kecuali dalam salat. Haram menyentuh mushaf. Haram membawa mushaf. Haram menetap diri masjid. Haram melewati masjid kalau khawatir dia akan jatuh. Kenapa? Karena kita ihtimalkan dia itu dalam keadaan haid. Kemudian kita hukumi dalam keadaan suci dalam 5 perkara, yaitu wajib dia sholat dalam 30 hari itu. Wajib dia itu tawaf. Wajib puasa ke bulan Ramadan. Wajib tidak haram dia untuk ditalak. Kemudian yang kelima, wajib dia mandi setiap kali mau sholat. Wajib dia mandi setiap kali sholat. Karena ihtimal itu haid, ihtimal terputus haid. Ya kan? Ihtimal setiap kali mau sholat itu terputus haidnya. Tentu kalau terputus haid, kalau mau sholat, ini terputus perempuan ini haid sekarang. Kalau mau sholat, maka mandi. Ihtimal dia begitu, maka wajib mandi setiap kali sholat. Itu kalau dia lupa inqita haidnya. Tapi dia mengatakan, Ustadz, saya mutahhirah sekarang. Tapi saya ingat, saya itu biasanya terputus haid itu maghrib. Maka kita katakan, kamu ini wajib mandi hanya di maghrib saja. Jadi kalau mau sholat maghrib, mandi. Sebelum itu, setelah itu, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, asar, itu hanya wajib wudu, ulang wudu aja. Tidak wajib mandi lagi. Kalau dia mengetahui kapan terputus haidnya biasanya. Ya kan?
Tapi dia mutahiroh, tapi ingat, biasanya terputus itu maghrib. Ingat sekali saya ini. Atau saya punya catatan nih katanya. Ikan itu maghrib terputusnya. Maka wajib mandi setiap maghrib saja. Setiap mau sholat maghrib. Tapi kalau tidak ingat sama sekali, setiap mau sholat wajib mandi dan berwudu. Paham ya? Nah, apa-apalah ini. Sulit pula. Bagaimana kalau dia punya puasa? Ini bulan Ramadan kan wajib puasa. Dia puasa. Coba perhatikan. Ini sulit ini. Dan masuk sulit ini. Kita katakan wajib puasa. Tapi puasanya yang sah itu hanya 14 hari. Ya. Kita katakan dia wajib puasa, tapi kita hukumi dia wajib sah puasanya itu dalam 1 bulan itu hanya 14 hari. Karena berkemungkinan dia itu haid. Betul enggak? Berarti kemungkinan haid berapa maksimal haid? Kemungkinan maksimal haid 15 hari. Kemungkinan 15 hari, kemungkinan juga awal haidnya itu di awal puasa. Maka berapa tinggal? Tinggal 14 hari yang pas, yang sah. Maka kalau 14 hari, di bulan kedua ulang lagi. Maka sah juga 14 hari. Maka 24, berapa hari? 14 tambah 8. Puasa 30 hari. Maka hari berikutnya, bulan ketiga, puasa juga dia. Di bulan, 3 hari pertama dan 3 hari terakhir dalam 18 hari. Maka sah 2 hari nanti. Maka jumlahnya 30 hari. Tak apa-apa itu ya. Dan spidol yang lebih jelas dari ini. Nggak ada ya? Coba tengok, perhatikan. Ini penting nih. Ini yang paling sulit ini. Jadi kita katakan wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dan Ramadan ini. Ramadan. Dia mutahairah. Maka kita katakan bulan pertama dia wajib puasa berapa? 30 hari. Kemudian bulan kedua wajib 30 hari. Berarti 60 hari wajib berturut-turut puasa. Karena darah keluar terus-menerus ini. Maka 30 hari bulan pertama puasa dia. Kenapa kita katakan yang sah itu 14 hari? Coba tengok. Ini adalah hari ke-16. Hari ke-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 16. Ya kan? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke? 30. Ini yang 16. Seandainya dia itu puasa 30 hari, kita katakan yang sahnya 14 hari. Kenapa? Karena kalau dia puasa pada bulan ini, berkemungkinan dia haid. Dan kemungkinan haid itu adalah 15 hari yang paling maksimal. Ya kan? Dan berkemungkinan dia haid itu di awal. Di awal, tanggal 1. Kalau tanggal 1 haidnya, tanggal berapa maksimal berhentinya? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kan? Tidak percaya? 1, 2, 15 hari. 15 hari ya. Berapa hari yang tinggal? Tinggal 14 hari. Maka 14 hari ini dihukum sah. 14 hari saja. Bulan kedua diulang lagi puasa seperti itu juga. Maka sah juga berapa? 14 hari juga. 14 tambah 14? Tinggal berapa hari lagi? 2 lagi. Bagaimana cara mengkodohnya? Bulan ketiga puasa dia 18 hari. Kayaknya bulan kedua itu 15 hari. Karena kalau Ramadan ada lebarannya. Dan itu nggak bisa puasa. Makanya bulan pertama itu. Enggak, kita hukumi dia suci. Tapi tetap gak akan puasa. Enggak. Ya betul, tapi 30 hari. Ramadan 30 hari. Enggak pun nanti ini, dia akan tetap 30 hari juga. Berarti 15. Enggak. Coba perhatikan. Dia kemungkinan ini hari 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, 6, 7, hari ke-8, 9, hari 10, hari 11, hari ke-12, hari 13, hari ke-14, hari 15. Ini hari ke-16. Taib. Kalau seandainya dia itu haid, kita katakan, dan berkemungkinan haidnya yang paling panjang berapa? Dan kemungkinan nih secara kemungkinan dia keluar haid itu hari pertama puasa. Berarti kalau hari pertama puasa, berarti 1 hari ini tidak dihitung. Pasti dia itu haid. Betul enggak?
Nah, pasti hari. Kalau memang pasti di sini, hitungan mulai satu harinya kapan? Bukan tanggal 1. Tanggal 2. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, gitu. Jadi 15-nya pas di hari pertengahan hari 16. Pertengahan hari siang hari 16. Berarti berhentinya di siang hari. Betul enggak? Nah, itu yang dianggap. Maka selebihnya tinggal 14 hari. Paham? Nah, bulan kedua puasanya sah juga berapa hari? 14 hari. Tinggal 2 hari lagi. Maka bulan ketiga, bulan kedua dia puasa juga sah juga 14. 14 tambah 14 28. Bulan ketiga puasa dia 18 hari. Bukan. 18 hari tapi 3 hari di awal, 3 hari di tengahnya. Apa lah ini? Nah, lah 18 hari tapi hanya 3 hari di awal. 1 2 3. 1 2 3. Inilah hari 18. 1 2 3. Kita hitunglah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Terlalu panjang ini. Tampak banan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Kenapa kita katakan dia itu wajib 3 kali? 3 kali di awal, 3 hari di akhir. Jadi 3 awal ini dia wajib puasa, 3 hari ini wajib puasa. Karena kalau 3 hari ini akan sah puasanya nanti hanya 2 hari saja. Syuf. Syufu ya masyayikh, kata Syekh Mustafa. Kalau dia puasa tanggal haid itu tanggal 1. Ini darah keluar terus nih. Haid itu keluar tanggal 1. Maka berhentinya tanggal berapa? 16. Tanggal 16. Berarti berapa yang sah? 17 18. 1 17 18. Betul enggak? Kalau dia puasa tanggal 2, kalau dia kemungkinan haid tanggal 2, tanggal berapa kemungkinan berhentinya? 17. Berarti sah 18 dan 1. Kalau dia puasa tanggal 3, kalau dia kemungkinan haid tanggal 3, maka berhentinya tanggal 18. Berarti sah tanggal 1 dan tanggal 2. Maka berapa ini hasilnya sah yang sah? Hanya 2. Ya kan? Tambah di sini. Maka jadi 30 hari sah puasanya. Jadi 3 bulan turut-turut puasa. Paham? Yang 18 hari dong kenapa tadi? Ya karena Tadi baru sebutin. Kan kita sebutkan di sini. Dah, ada yang lain. Masih panas itu. Belum 2 menit. Terlalu panas ya. Kayaknya terlalu panas itu. Oke. Udah. Nanti diulang lagi. Oke. Sampai segini paham ya dulu? Paham aja, pura-pura paham aja kalau enggak. Yang keenam lagi. Yang kelima sudah, yang keenam lagi. Yang keenam kita katakan dia hanya ingat qadarnya saja tapi tidak ingat waktunya. Ingat qadar tidak ada waktunya. Dia sekarang ghair mumaizah. Darah yang keluar 30 hari sama saja. Lebih 15 hari itu hanya satu saja warnanya, warna merah anggap. Dan dia itu ingat adanya, tapi yang ingat hanya qadarnya. Saya biasanya itu hanya 5 hari, Ustaz. Ya kan? Tapi waktunya lupa saya kapan. Qadarnya ingat tapi lupa waktunya kapan. Nah gitu. Dia mengatakan umpamanya haid saya itu di 10 hari pertama saja. Tapi hanya 5 hari. Lupa hari berapa? Apa tanggal 1 sampai 5, 6 sampai 10, atau yang mana? Lupa saya. Paham? Nah, maka kita katakan lalu dia mengatakan umpamanya tapi saya ingat hari pertama itu saya itu yakin saya itu adalah suci. Dia mengatakan hari pertama saya itu adalah suci. Mantap. Ini mantap ini. Kita katakan mantap. Kenapa mantap? Di atas saja ya. Maka kita katakan si perempuan itu begini. Ini 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, panjang dari tadi. Atau terlalu kecil ini? Kita katakan
dia mengatakan, oh perlu ya 10 ini. Ini 20 hari, 10 hari awal. Ustaz, saya ini ghair mumaizah, yang ingat hanya qadar, tidak ingat waktunya. Dia mengatakan biasanya saya ingat tuh 10 hari awal saya haid itu. Tapi lupa entah 5 hari, entah berapa hari, lupa dia katanya. Ya kan? Lupa dia. Zakirah lil qadri dunal waqti. Lupa di awal waktu. Ingat qadarnya 5 hari Ustaz. Maaf. 5 hari Ustaz, tapi 5 hari itu di awal. Tapi lupa entah tanggal 1, entah tanggal 2, entah tanggal 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lupa entah tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 2, entah 3, 4. Tapi saya yakin hari pertama itu saya suci katanya. Nah, berarti yang mana kita yakini dia suci? Tanggal 1 pasti dia suci. Tanggal 1 dia pasti suci. Nah, tanggal 1 pasti kita hukumnya suci. Tanggal 1 ini pasti tuhurun biyaqinin. Kemudian 20 hari setelah itu, 10 yang kedua, 10 yang ketiga itu suci. Tuhurun biyaqinin. Maka kita katakan di sini suci dengan yakin karena dia mengatakan demikian. Karena 10 awal saja kemungkinan, maka 20 setelahnya itu suci dengan yakin. Paham sampai di sini? Nah, kemudian dia mengatakan tidak ada dia berkata lagi. Maka kita katakan hari ke-6. Ah ini haid biyaqinin. Haid biyaqinin. Coba perhatikan. Haidun biyaqinin. Kenapa coba? Karena dimanapun posisi haidnya pastikan 6 itu kena. Ya kena. Kalau haid dia tanggal 2, 1, 2, 3, 4, 5 kena. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 kena pasti, ya kan? Maka kita katakan 6 ini haid biyakin. Tanggal 1 turun biyakin, 20 setelahnya turun biyakin. Maka kalau di sini ihtimal enggak? Ihtimal ya? Di sini ihtimal haidnya, ihtimal dia ndak haid. Di sini ihtimal haid, ihtimal dia ndak haid. Betul enggak? Tapi hari pertama ini 2, 3, 4, 5, 6 ini 2, 3, 4, 5 ini ya kan ihtimal haidnya, tapi ndak mungkin di sini dia inqita' haidnya. Ndak mungkin inqita' haid. Tapi kalau 6, 9, 7, 8, 9, 10 ini kemungkin pasti ada inqita' di sana. Karena ndak ada lebih daripada di sini, ya kan? Kemungkin inqita' haid di sana. Maka dalam keadaan di sini, ya kan? Dia kita hukumi suci dan haid dalam perkara ini. Maksudnya adalah kita hukumi suci adalah sama seperti yang mana tadi? Yang tadi. Yang nomor berapa tadi? Dzakiratan li adatiha yang tadi, yang mutahayyirah. Kita sama dengan mutahayyirah. Berarti dia wajib dia salat. Wajib dia puasa. Wajib dia tawaf. Ya kan? Dan dia tidak boleh bercumbu antara pusat dan lutut dalam masa 10 hari ini. Dan tidak boleh dia itu menyentuh Quran, membawa Quran. Tidak boleh menetap diri masjid, lewati diri masjid. Sama dengan nanti mutahayyirah tadi. Paham ya? Tapi dalam keadaan ini wajib sholat. Wajib mandi setiap kali sholat. Dalam masa 1, 2, 3. Dalam masa berapa berarti? 2. Yang kemungkinan inqita' di mana? Yang kedua. Kemungkinan inqita' di sini. 6, 7, 8, 9, 10. Maka dari tanggal 6, 7, 8, 9, 10 dia wajib mandi setiap kali sholat. Tapi kalau 1 sampai 5 itu hanya wajib berwudu. Karena tidak ada ihtimal inqita' di sana. Maka kalau sesuatu ada ihtimal inqita', karena kalau inqita' haid kita kan wajib mandi dulu kalau mau sholat. Betul enggak? Karena ihtimal inqita' pada 6, 7, 8, 9, 10 ini dia wajib mandi setiap kali mau sholat. Kalau 1 sampai 5 itu tidak ada ihtimal inqita'nya, tidak wajib dia mandi, maka wajib berwudu saja. Paham ya? Kenapa 1 sampai 5 enggak ada ihtimal? Tidak ada ihtimal inqita'. Coba perhatikan. Kalau hari pertama turun biyaqinin. Ya kan? Kemudian tanggal 2 ihtimal tidak haid. Ihtimal haid. Tapi belum ihtimal inqita'. Ya, belum ihtimal inqita'. Karena adalah 5 hari, dia mengatakan 5 hari, haid qadarnya 5 hari. Maka tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Tanggal 6, 7, 8, 9 ihtimal inqita'. Terakhir, kan ada setelah ini lagi. Paham ya? Kan ada 5 hari. Maka ihtimal lisan inqita'. Maka ihtimal inqita' ini kita wajibkan bagi antunna. Bagi antunna wajib mandi setiap kali mau sholat. Ya kan?
Tapi dalam lima hari ini tidak wajib mandi. Wajib berwudu saja setiap mau sholat. Paham ya? Tapi hukumnya sama dengan perempuan yang mutahayyirah tadi. Dalam 6 perkara bagi orang yang haid, dalam 5 perkara bagi orang yang suci. Ya? Paham? Paham aja lah dulu. Supaya cepat. Kemudian surah yang berapa lagi? Surah yang ke-7. Yaitu ingat adatnya waktu dan tidak ingat adatnya waktu dan tidak ingat qadarnya. Ya? Ingat qadarnya dan tidak ingat waktunya. Dia hanya ingat waktunya. Biasanya saya haid itu, Ustaz, ya katanya, ya kan, di awal bulan. Ya, di awal bulan. Kemudian saya itu tidak ingat berapa hari. Kalau tadi ingat berapa harinya? 5 hari. Kebalikan. Nah, paham ya? Nah, dia umpamanya mengatakan haid saya biasanya di awal bulan, tapi tidak tahu qadarnya. Maka kita katakan yang pertama, ya kan? Hari yang pertama, maka kita katakan itu yakin kita itu haid. Karena dia mengakui di awal bulan. Gimana gambarnya? Mana lagi? Di sini ya. Oke. Oke, coba perhatikan. Jadi dia mengatakan, Ustaz, saya itu ingat qadarnya, ingat waktunya di awal bulan. Oke, di awal bulan. Maka di awal bulan ini kita katakan ini adalah haidun biyaqinin. Karena dia mengakui, di awal bulan saya pasti haid. Tapi Ustaz, memang lupa. Berapa waktunya lupa sekali saya. Dan pasti kemungkinan juga dia haid itu lebih daripada haid yang paling panjang. Berapa haid paling panjang? 15 hari. K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita katakan ini adalah kemungkinan haid. Betul enggak? Setelah itu sampai 30 hari itu kita katakan tidak haid. Karena tidak mungkin haid lebih sampai sana kan? Nah gitu. Maka kita katakan 15 hari itu kemungkinan haid dan suci. Dan kemungkinan juga inqita'. Ya kan? Maka tata caranya bagaimana? Sama dengan tadi. Dihukumi dia haid dalam beberapa perkara dan dihukumi suci dalam beberapa perkara. Dan wajib mandi setiap kali sholat. Kenapa? Karena ihtimal inqita' dalam perkara ini semuanya. Semua ini muhtamil inqita'. Muhtamil al-inqita'. Wajib dia mandi setiap kali sholat. Ya kan? Paham? Saya ulangi. Jadi katanya, saya di awal bulan tuh haidnya Ustaz. Tapi lupa berapa hari. Maka kita katakan haid kamu itu hanya pertama wajib itu haid itu hari pertama itu wajib. Kan ihtimal 15 hari setelah itu. Ya kan? Sampai 15 hari. Maka sampai tanggal 15 maka kita katakan wajib. 16 sampai 30 kita katakan itu suci dengan yakin. Suci dengan yakin. Maka ini ihtimal juga yang kita wajib mandi setiap kali mau sholat. Wajib setiap kali sholat. Udah berapa lama dari tadi? Itu sama jadi hukuman kita Iya. Dalam 15 hari itu. Ya kan, kecuali hari pertama. Hari pertama itu yakin itu. Tidak bisa mutahirah. Paham ya? Hari pertama. Ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya Syekh Mustafa ada menyebutkan di sini sedikit tentang jelas ya, Pak? Perempuan itu dah salah ini. Dah selesai itu. Lanjutlah terakhirnya aqallu turi bainal hadrati wa ghalibu gitu. Jadi minimal suci antara haid dan antara dua haid itu berapa minimal kemarin itu ada 15 hari.
Karena untuk mengetahui ini penting. Coba perhatikan. Karena kalau kita tahu minimal dan maksimalnya, maka kita katakan kalau dalam batas maksimal berarti itu masih haid. Lebih maka itu nanti bukan haid lagi. Kalau kurang berarti bukan darah haid, kan kurang dari 24 jam. Ya kan? Tapi di sini antara dua haid. Ya kan? Ini haid sekarang. Keluar darah lagi. Dia belum melewati minimal darah suci haid antara dua haid. Maka kita katakan itu bukan darah haid. Tapi kalau telah melewati darah minimal, masa minimal, berapa masa minimal? Maka beliau katakan, aqallut tuhuri bainal haidatain, antara dua haid itu mesti berada dalam itu 15 hari, 15 yauman. Yauman bilayaliha maksudnya. Ya kan? Haid dia. Tidak mungkin dalam masa 15 hari dia haid lagi. Mesti ada jeda 15 hari baru kemungkinan darah haid setelah itu. Paham? Nah, maka beliau katakan, aqallut tuhuri. Ay at-tuhri al-fasil bainal haidataini 15 yawman ay bilayaliha. Maka dikecualikan dengan haidataini adalah antara haid dan nifas. Karena antara haid dan nifas tidak ada jedanya, boleh tidak ada jeda. Maka kita katakan perempuan yang dalam keadaan hamil dia haid, lalu setelah itu keluar darah nifasnya. Ya kan? Setelah melahirkan. Itu kan tidak ada jeda. Berapa lama jedanya melahirkan umpamanya? Enggak lebih cepat kan? Nah, maka tidak ada jeda. Maka dikecualikan dari permasalahan ini. Kemudian ghalibnya perempuan itu adalah ghalib ini 24. Kenapa? Karena ghalibnya tadi dia haid itu minimal ghalibnya adalah 6 hari, berarti tinggal 24 hari atau 23 berarti 7 hari, ya kan? 7 hari dia haid berarti sucinya berarti 24 hari. Itu ghalibnya katanya. Tapi ini kan termasuk termasuk tidak ada hukumnya, ya. Karena terserah ya ghalib seorang perempuan itu. Ya, mungkin dia haidnya itu 10 hari, berarti ghalibnya berarti 20 hari lagi, ya kan? Bagi dia. Atau 15 hari, maka 15 hari tinggal suci. Nah, gitu. Wala hadda li aktsari, dan tidak ada had untuk untuk banyak kapan dia suci. Berapa lama dia suci? Ya kan? Apakah boleh dia setahun suci? Boleh. Tidak haid setahun boleh. Ya kan? Syekh Khatib Syarbini, pengarang Al-Iqnaq itu, pengarang Mughnil Muhtaj itu diceritakan dari saudari beliau. Saudari beliau menceritakan dari umminya. Umminya mengatakan dia haid dalam setahun itu hanya sekali. Sekali 2 tahun hanya sekali. Sekali 2 tahun hanya sekali. Malah, ya kan? Sayyidah Fatimah tidak pernah haid. Tidak keluar pernah haid. 2 tahun hanya sekali keluar. Nah. Sayyidah Fatimah diceritakan tidak haid. Tidak pernah haid, tidak keluar darah. Kemudian ada sedikit ditambah yaitu oleh Mustafa, tidak disebutkan dalam matan, yaitu tentang minimal hamil. Minimal hamil itu adalah 6 bulan. Ya kan? Maksimal itu adalah 42 minggu. Maksimal 42 minggu. 42 minggu tuh kalau bagi 4 berapa tuh? 10,5 ya. 10 tahun 5 bulan. Sekitar itu. 10 tahun berapa? 10 bulan? 10 bulan setengah. 10 bulan setengah. Ini karena udah panas sekali nih. Ya, jadi maksimal adalah 42 minggu. 42 minggu berapa bulan? 10 setengah ya, 10 setengah. Kemudian kan ada tuh dalam matan Bukhari tuh 4 tahun. Itu kalau berdasarkan kedokteran itu tidak mungkin. Tidak ada mungkin itu seorang hamil itu sampai 4 tahun. Bismillah. Tuh, berarti salah ulama kita dahulu. Berdasarkan ilmu mereka dahulu, mereka melihat dengan musyahadah. Kalau sekarang kan kita pakai ma'amal, pakai apa namanya? Ya, ada teknologi gitu kan. Dahulu begini, menikah umpamanya dengan perempuan, kata Syekh Mustafa nih, dulu perempuan Arab itu suka perempuan yang gemuk-gemuk gitu. Yang besar badan. Dulu. Gitu kan. Ada semacam daya tarik. Iya kan? Jadi mungkin perempuan itu perutnya besar, ya kan? Terus menerus. Lalu nanti keluar dengan anak aja lagi, ya kan? Nah, ini lalu para ulama mengatakan perutnya besar nih selama 4 tahun. Lalu dihukumi dengan istiqra ini bahwa dia itu maksimal ada 4 tahun gitu. Dan itu tidak terjadi. Nah, kalau menurut kedokteran kita tidak terjadi. Berarti salahnya ulama dahulu, seandainya kalau mereka hidup zaman sekarang pasti mereka mengikuti ulama kedokteran. Hidup mereka sekarang pasti mereka mengikuti, pasti 42 minggu gitu. Ya, karena ini permasalahan kedokteran. Kemudian aqallu zaman ini nifas wa ghalib.
minimal darah nifas itu berapa? Lahadhah, hanya sebentar. Sekali keluar, sekali mencret. Nah, itu minimal sekali, ya kan? Kemudian ghalibnya adalah 40 hari dan kebanyakannya hanyalah berapa? 60 hari. Tapi kita katakan ibtida'nya itu kapan? Setelah keluar anak. Dan batasnya adalah tidak melebihi 15 hari dari hari keluar. Jadi kalau melebihi dari 15 hari maka itu tidak dianggap sebagai darah nifas, maka itu darah haid. Sekarang melahirkan, Faris. Dia melahirkan sekarang. Faris melahirkan. Enggak, saya manggil Faris. 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 Ini istri antum melahirkan sekarang. Ya, istri antum melahirkan. Kemudian dia itu tidak keluar haid. Tidak keluar darah. Sampai 15 hari tidak keluar. Hari ke-16 keluar darah. Apakah hari 16 keluar darah ini dianggap darah nifas? Tidak, maka itu darah haid. Kalau keluarnya hari pertama darah haid, darah nifas. Dari kedua darah nifas. 3 hari 10 darah nifas. Bagaimana kalau tidak keluar tanggal 1 hari pertama? Hari pertama setelah melahirkan maksudnya. Hari kedua tidak keluar. Hari ke-10 keluar. Itu masih darah nifas. Maka kita hitung sebagai darah nifas tapi hukumnya bukan darah nifas. Sebagai adat maka hitung darah nifas tapi tidak secara hukum. Adat dan lah hukman. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Adat dan hukman. Kalau nanti keluar darah terus menerus, anggaplah sampai 50 hari, maka kita jumlahkan dengan hari yang pertama tadi. Ya kan? Berarti telah 60 hari. Ya kan? Tapi hukumnya tetap seperti orang yang wajib di sini. Orang yang suci, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib begini, boleh berjima dan seterusnya. Tapi hitungan dia hitung sebagai darah nifas. Paham ya? Belum paham? Paham insyaallah ya? Kemudian apa yang haram bagi orang haid dan nifas? Yang haram bagi orang nifas itu adalah yahrumu bil haidi wan nifasi ahada asyara syai'an. 11. Salat haram baginya dan haram mengqadanya. Salat haram mengqadanya menurut pendapat yang rajih dalam hati kita. Ada yang mengatakan boleh tapi tidak dapat pahala. Pendapat kedua, kemudian haram juga tawaf, haram menyentuh mushaf, haram membawa mushaf, haram berdiam diri di masjid, haram membaca Quran, walubuthu fil masjid wa qiraatul Quran biqasdil qiraah. Sesuai dengan tafsir yang telah kita jelaskan. Dan haram juga bagi dia puasa wajib maupun puasa sunnah. Dan berdosa kalau dia puasa dan tidak sah. Dan wajib mengqadha puasa itu nanti. Ya, dan haram juga bagi dia ditalak. Perempuan haram ditalak, tapi perempuan yang telah didukhuli. Ini menikah istri yang kedua. Tapi dia belum dukhul. Lalu dia perempuan ini dalam keadaan dia haid, boleh mentalaknya karena dia tidak dalam keadaan dukhul. Kenapa haram hukumnya mentolak perempuan dalam keadaan dia haid yang telah didukhuli? Karena teman-teman, perempuan ini kan dihitung nanti masa iddahnya dengan quru. Ya kan, salah satu aqra, 3 kali suci. Ya kan, 3 kali suci. Suci itu tentu dihitung nanti setelah itu. Haid ini tidak dihitung, maka nanti memperpanjang, ya kan? Maka ini menzalimi perempuan. Menzalimi dia kalau mau nikah lagi umpamanya. Ini kan lari pula dia umpamanya. Tergantung. Ya udah saya mau nikah setelah habis masa iddah itu kan. Makanya ya kan tidak boleh mentalak dia dalam keadaan telah didukhuli dalam masa dia haid, ya kan? Setelah dia haid baru boleh dia Bagaimana kalau belum didukhuli? Maka boleh. Belum didukhuli sekarang, ya kan? Istri kedua segus ini. Maka boleh ditalak. Walaupun dia haid. Walaupun dia haid. Boleh. Atau seandainya ditaklikan, ini yang pertama boleh. Yang kedua ditaklikan, tidak haram juga. Umpamanya kalau selesai masa haid ente ditolak, ya kan? Maka boleh. Di akhir masa haid ente ditolak boleh. Karena besoknya suci. Langsung suci, ya kan? Atau dia itu ditolak dalam keadaan hamil boleh juga. Kalau pas lagi ditolak terus dia haid. Gimana? Dia lagi ditolak nih terus dia haid. Stop, ditolak itu. Ditalak. Pas lagi ditalak dia head. Pas lagi ditalak langsung head itu gimana tuh? Kan suci ketika antum mentalak. Enggak, dia pas lagi talak terus dia head. Enggak, lanjut. Di pas mengatakan talak keluar
Apakah ketika itu haid atau enggak dia? Cek dulu. Baru baru salat laknya head. Enggak tahu saya. Tanya suci laknya head. Allah alam, enggak tahu. Oke. Atau selanjutnya dia khulu. Khulu itu kan permintaan dia. Atau talak dengan iwat, gitu kan? Bosan dia sama janganlah Gus BK. Bosan sama dia sama si laki-laki. Nih uang 10.000, tolong talak saya katanya. Harga laki-laki 10.000. Loh, di Indonesia hanya 10.000 loh. Sigat talik itu hanya 10.000. Hanya 10.000. Ini 10.000, tolak saya katanya. Atau ini 20.000, tolong talak saya. Harga laki-laki 20.000. Boleh itu, karena dia yang minta. Tak menzalimi itu. Ya kan? Mati, ditolak langsung itu. Kalau marah pula kan? Tapi kalau nggak direstuin suami nggak bisa kan? Enggak. Talak itu hak milik suami. Bagaimanapun nangis-nangis dia meminta, enggak akan. Kecuali kalau tidak memenuhi hak si suami ini, tidak memberikan nafkah, boleh nih dia pergi ke hakim nanti memfasakh nikahnya nanti. Kemudian selanjutnya, tapi selama dia itu masih dalam keadaan memenuhi haknya dan dia tidak mau, tidak ada lagi, tidak bisa perempuan itu, kan? Kenapa menerima dulu? Kemudian al-murur fil masjid inda khawfi haram juga melewati masjid kalau khawatir akan Feminisme. Coba perhatikan, kalau khawatir dia akan jatuh darahnya, haram dia melewati. Tapi kalau berdiam diri itu haram. Diam diri itu kan sekedar tumaninah, lebih dari tumaninah sedikit saja. Ini duduk sebentar seperti ini. Haram bagi perempuan. Kalau melewati itu haram kalau khawatir akan jatuh. Itu pun kalau tidak ada hajah. Tapi kalau ada hajah umpamanya, dia kan pencuri di luar atau begal. Kalau tidak lari melewati masjid, tidak bisa dia lewat tempat yang selamat. Boleh. Ya kan? Kemudian selanjutnya istimta bima baina surah wa ribah. Haram istimta antara pusat dan lutut. Maksudnya istimta ini adalah bersenang-senang. Loh, kalau kita melihat bagaimana Ustaz? Ya kan? Kan tidak ada aurat. Kemarin kita bahas tentang aurat. Belum aja. Tentang aurat laki-laki dan perempuan antara suami istri kan tidak ada aurat. La aurah baina zauji wa zaujati. Tidak ada auratnya. Bagaimana kalau kita melihat Ustaz? Itu kan termasuk istimta melihat itu Ustaz. Berarti haram juga. Maka Syekh Zakiriyah mengatakan yang haram itu mubasyarah. Ya kan? Kulit kita bersentuhan antara pusat dan lutut area itu maka haram hukumnya. Kulit kita laki-laki antara pusat dan lutut, kalau pakai batas boleh. Ya kan? Karena kalau memandang itu tidak lebih bersyahwat daripada menciumnya. Mencium tidak haram. Antara pusat dan pusat ke atas, pusat itu boleh, lutut itu boleh, pusat ke atas boleh. Anggap mencium. Mencium itu lebih bersyahwat daripada melihatnya, anggap seperti itu, ya kan? Maka melihat tidak lebih bersyahwat daripada mencium. Maka yang haram itu adalah mubasyarah antara pusat dan lutut, bukan hanya bersenang-senang. Karena melihat saja boleh, tidak haram, ya kan? Maka jangan khawatir. Kemudian perempuan juga haram bagi dia, ya kan? Antara pusat dan lutut dia juga haram, ya kan? Bermubasyarah dengan si laki-laki, manapun anggota laki-laki, ya kan? Semuanya haram, dia sendiri yang mubasyarahkan. Haram. Kemudian haram juga taharah biniyat ta'abbud. Mandi, berwudu haram dia dengan niat ibadah haram. Tapi kalau dia nusuk ihram boleh, atau niat bersih-bersih boleh. Hari Id umpamanya. Hari Id kita katakan sunnah dia mandi. Baik bagi orang haid atau tidak. Karena hari itu hari li zinati, maka boleh dia mandi orang haid ketika itu dengan niat tanadzuf. Kemudian tidak disebutkan oleh Syekh Mustafa itu tentang perempuan yang haid, istihadah. Perempuan yang istihadah itu tidak terlarang apapun bagi dia. Maka berbeda dengan orang yang haid. Ya, karena ini adalah hadas, disebut dengan hadasun daim. Maka tata cara orang itu adalah kalau dia itu mau sholat bagaimana? Mesti dia pertama mandi mustahadah ya, secara garis besar. Kemudian setelah mandi kalau dalam keadaan mutahayyirah ini. Kalau tidak ada mutahirah secara garis besar, kalau dia keluar darah istihadah, maka dia bersihkan farasnya. Kemudian dia tutup dengan kapas, ya. Coba perhatikan, ini penting. Ditutup dengan kapas, dengan dua syarat. Pertama, kalau tidak tersakiti. Kalau tersakiti umpamanya bikir tersakiti, maka tidak mesti. Kedua, tidak dalam keadaan puasa. Kalau keadaan puasa tidak boleh karena akan membatalkan puasanya. Karena termasuk rongga itu. Ya, maka tidak mesti menutupi dengan kapas. Kemudian selanjutnya itu membungkus. Dengan apa? Ya dengan alat sekarang boleh, dengan apa? Pembalut, ya kan? Lalu berwudu, bersihkan kemudian dibungkus. Kok bahasanya bungkus ya? Kemudian berwudu, setelah masuk waktu
Ya bahasanya ta'sibu. Ta'sibu itu membungkus. Kemudian bersegera. Ingat nggak tayamum kemarin? Tayamum itu kapan boleh dia untuk sholat? Dia wajib mualah. Kalau orang biasa tidak wajib mualah, orang salim tidak wajib mualah. Kalau orang yang dalam keadaan tayamum wajib dia mualah. Begitu orang mustahadah. Karena hadas daim, wajib mualah. Ya kan, dalam keadaan membersihkan, kemudian berwudu, kemudian langsung sholat. Tidak boleh menunggu-nunggu lagi, kecuali menunggu jamaah umpamanya. Ya kan? Tapi kalau setelah dia berwudu itu, chat boleh dulu, buka FB boleh dulu kan? Nah, maka wajib mengulang lagi nanti, bersihkan lagi. Wajib wudu lagi. Paham ya? Hanya boleh satu kali sholat, satu kali wudu. Sama dengan orang tayamum kemarin. Satu kali sholat fardu, satu kali wudu. Nanti kalau mau sholat lagi, ulang lagi bersihkan, pakai pembungkus apa? Pembalut baru. Kok pembungkus dari tadi? Pembalut baru. Paham ya? Tapi kalau diakhiri untuk kemaslahatan, untuk menunggu, maka boleh. Kalau enggak, maka enggak boleh, wajib ihtiyat lagi. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidin Muhammad